Halo, saya Handoko Wignowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua, untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Program ini, program Seraju, adalah program Corporate Social Responsibility dari Maestro. Ya, dan sekarang hari ini adalah episode ke-215. Seperti yang kita tahu, besok kita akan merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76, dan hari ini temanya tidak jauh dari itu. Maka judulnya adalah Indonesia Raya. Teman-teman semua, mari kita mulai. Perkenankan saya untuk menggunakan PowerPoint, tapi saya akan memperkenalkan diri dulu bahwa saat ini seakan-akan saya duduk di teras daripada Memorial House daripada W.R. Supratman. Seperti yang kita tahu, W.R. Supratman adalah penggubah lagu Indonesia Raya. Dan hari ini kita akan cerita tentang Indonesia Raya, dan hari ini kita kedatangan tamu dari Purworejo, kota kelahiran daripada W.R. Supratman, yang nanti sekitar jam 8 lewat 5, kita akan undang beliau untuk muncul dan kemudian bercerita, karena beliau 2 hari yang lalu sudah berkunjung ke sana dan kemudian mengoleh-oleh saya foto Memorial House ini. Jadi ini foto asli ya daripada rumah memorial atau rumah kenangan daripada W.R. Supratman. Teman-teman semua, mari kita mulai dengan PowerPoint. Ya, kita akan lihat 215. Saya besarkan dulu gambar saya. Ini cukup. Oke. Nah, yang bocor sedikit. Yes. Oke, baik teman-teman semua. Kita akan lihat. Apakah Anda tahu siapa tokoh ini? Tahulah, tadi saya sudah bicara ya. Adalah W.R. Supratman yang mengarang lagu W.R. Supratman atau menggubah lagu Indonesia Raya. Ya, nah kita akan masuk ke materi. Sebelumnya iklan dulu bahwa materi ini akan dipostingkan di Handoko Maestro. Please do subscribe, ya, like, terus kemudian komen, share, dan jangan lupa pencet bell. Ya. Nah, teman-teman semua, kita akan masuk. Jadi dari hasil riset daripada tim Maestro, ya, kita akan membahas sejumlah fakta dan data tentang W.R. Supratman. Dan nanti kami mendatangkan narasumber dari Purworejo, tempat kelahiran W.R. Supratman, untuk bercerita bagaimana apa yang terjadi pada saat itu dan apa yang menjadi perasaannya pada saat berkunjung ke sana. Saya sendiri belum sempat berkunjung ke sana, jadi saya butuh mata, telinga, dan tangan dari orang lain. Wage Rudolf Supratman, ini adalah nama lengkapnya. Terdapat kontroversi hari lahirnya. Pada zaman Presiden Megawati, hari lahir W.R. Supratman yang 9 Maret 1903 dijadikan Hari Musik Nasional. Ya. Akhirnya diputuskan ya W.R. Supratman itu dilahirkan pada tanggal 19 Maret 1903 di Dukuh Trembelang, Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ya. Bangga nggak? Bangga. Nanti saya akan cerita kenapa saya itu bangga sekali dengan W.R. Supratman ya, dan kenapa malam hari ini acaranya adalah soal itu. Hal ini didukung oleh keluarga dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 29 Maret 2007. W.R. Supratman seorang guru, wartawan, violinis, dan komposer di masa Hindia Belanda. Merupakan anggota dari grup musik jazz yaitu Black and White. Selain Indonesia Raya, W.R. Supratman menciptakan lagu Ibu Kita Kartini dan banyak lagu yang lainnya. Mendapat gelar pahlawan pada tanggal 20 Mei 1971 dan tanda kehormatan Bintang Mahavitra Utama tanggal 19 Juni 1974. Ya. Ia ditangkap oleh tentara Belanda karena lagunya Matahari Terbit, dianggap wujud simpati terhadap kekaisaran Jepang. Ia ditangkap dan dipenjara di Kalisosok, Surabaya, meninggal pada tanggal 17 Agustus 1938 ya, karena sakit jantung. Ya. Nah, ini adalah patung W.R. Supratman yang terletak di Kota Purworejo.
Jadi ini jalannya ini adalah perempatan jalan ya, yang satu arah itu adalah Jenderal Ahmad Yani dan satu sisinya lagi adalah Jalan W.R. Supratman. Kenapa diberi nama Jalan W.R. Supratman? Dulu namanya adalah Jalan Cangkrep, tetapi terus kemudian pada saat sudah dimunculkan bahwa W.R. Supratman lahir di Somongari, maka jalan menuju ke Somongari itu dirubah namanya menjadi Jalan W.R. Supratman. Teman-teman semua, tadi saya cerita kenapa buat saya menjadi sangat-sangat berkesan, karena kita akan coba lihat ya informasi. Alamatnya di Balai Dono, Gedung Putri, Purworejo. Ya, dibangun tahun 1983. 1983 adalah tahun di mana saya masih sekolah di Jogja. Ya, nah, merupakan simbol sekaligus penunjuk arah tempat kelahiran daripada W.R. Supratman. Patung ditandai dengan tangan kanan mengarah ke arah timur laut. Menurut Panut Prayono, ya seorang penjaga dan jurnalis Memorial House W.R. Supratman, pada saat peresmian ditandai dengan pelepasan balon yang terbang mengarah ke Dukuh Trembelang. Trembelang ini tempat lahirnya ya di Somongari sana. Nah, kenapa kok buat saya menjadi sangat memorable? Ini perempatannya ini. Jadi ini yang saya yang dari kalau dari atas menuju ke bawah ini atau dari bawah menuju ke atas ini adalah Jalan Jenderal Ahmad Yani. Tetapi kalau yang belok ke kiri itu namanya Jalan W.R. Supratman. Tanda panah yang di tengah adalah patung W.R. Supratman. Oke. Sementara tanda panah yang di kiri itu adalah panah yang menunjukkan rumah saya ada di mana. Jadi terbayangkan, jadi setiap kali keluar dari rumah saya melihat Tugu W.R. Supratman. Jadi benar-benar even less than 100 meters, ya kurang dari 100 meter. Ya. Ini patung W.R. Supratman-nya di sini, rumah saya ada di sebelah sana. Ya. Kalau di situ ada tulisannya Toko Mega, maka rumah saya persis di sebelahnya Toko Mega tadi. Ya, benar-benar di tengah-tengah kota dan rumah saya adalah Jalan W.R. Supratman nomor 2. Ya. Nah, Kabupaten Purworejo, Dukuh Trembelang itu ada di sebelah mana nih yang ditanda panah ini Kali Gesing? Ya, sekitar situlah. Ya. Jadi Purworejonya sendiri ada di sebelahnya, kecamatannya. Ini kecamatannya Kali Gesing. Ya. Nah, kita akan cerita sedikit. Ya. Purworejo ini katanya didirikan tahun 1831, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, ya, sekitar 70 km dari Yogyakarta dan 120 km dari Semarang. Dikenal sebagai kota pensiunan, sepi sekali. Kalau jam 6 sudah sepi, ya. Ya kalaupun orang keluar tinggal makan deh, ya. Nah, nggak ada hiburan. Sekarang nggak ada bioskop, nggak ada ini, nggak ada itu, gitu kan. Tapi Purworejo ini adalah trendsetter. Zaman sekarang, zaman orang-orang masih nonton bioskop, di Purworejo sudah nggak ada bioskop, ya. Sekarang udah nggak ada bioskop juga sebetulnya. Ya, Purworejo. Ya, saya lahir di sana tahun 64 dan kemudian meninggalkan Purworejo tahun 80, ya kira-kira di usia 16 tahun. Ya, dan setelah itu saya tinggal di Jogja, setelah Jogja pindah ke Jakarta. Ya, ini Purworejo. Ya, berjarak kurang lebih Somongari sendiri berjarak kurang lebih 14 km dari pusat kota Purworejo. Terkenal dengan penghasil buah durian, manggis, dan kokosan atau langsep biasanya orang bilang di sana. Aduh, durian Somongari enak banget. Dan kalau tadi Anda melihat sebuah perempatan, itu namanya perempatan Pantok. Itu adalah tempat di mana durian dijual. Ya, terdapat kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh warga desa Somongari, yaitu namanya Jolenan Somongari. Ya, nanti kita akan nanya ke Mas Agus Kumis yang pernah nonton Jolenan. Ya. Jolenan merupakan pesta rakyat yang diselenggarakan 2 tahun sekali. Tujuan pesta ini adalah mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk hasil panen. Teman-teman semua. Nah, kita lihat ya, ini rumah memorialnya daripada W.R. Supratman. Dia dilahirkan di Dukuh Trembelang, Desa Somongari, Kecamatan Kali Gesing, Kabupaten Purworejo, provinsinya Jawa Tengah. Ini rumahnya ya. Rumah aslinya bukan ini. Ya nanti kita tanya kepada Mas Agus yang menguasai cerita detailsnya. Rumah aslinya ini baru didirikan tahun berapa dan sebagainya ya. Karena kemarin Mas Agus sempat main ke sana ya. Dia menciptakan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya sendiri lahirnya tahun 1924. Ya, saat itu W.R. Supratman masih sangat belia, usianya masih
21 tahun. Nah, pada bulan Oktober 1928 seperti yang kita tahu, ya di Jakarta dilakukan Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda, ya. Nah, oke, jadi 24 di Thailand dan kemudian dipakai di Sumpah Pemuda tadi. Pada malam penutupan Kongres pada tanggal 28 Oktober 1928, Supratman mendengarkan pertama kali lagu Indonesia Raya dengan menggunakan biola. Semenjak itu, lagu itu menjadi terkenal di kalangan pemuda, perwujudan rasa persatuan dan kehendak untuk merdeka. Ya. Nah, teman-teman semua, ada 3 stansa sebetulnya lagu Indonesia Raya. Ya. Jadi biasanya yang kita kuasain cuma 1, ada 3 stansa. Jadi awal kemunculan lagu ini diberi nama Indonesia Merdeka. Pada masa kolonialisme, istilah merdeka sensitif bagi penjajahan, maka merdeka digantikan menjadi raya. Nah, pada saat itu dimuat di koran Sinpo pada tanggal 10 November 1928. Ya, rekaman pertama B.R. Supratman bersama seorang Tionghoa bernama Yo Kim Chan 1927 dimainkan dengan alunan musik keroncong. Ya, jadi Indonesia Raya nggak kayak sekarang, jadi bentuknya seperti march ya. Saat itu rekamannya bisa didengarkan di Museum Benteng Heritage di Kota Tangerang milik seorang yang bernama Udaya Halim. 3 stansa daripada lagu Indonesia Raya. Perubahan musik terjadi pada masa kolonialisme Jepang yang membentuk panitia untuk mengubah lagu Indonesia Raya dari musik keroncong menjadi march. Antara periode pemerintahan Jepang atau penjajahan Jepang tahun 42 sampai dengan 45. Panitia ini, perubahan ini dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno, beranggotakan Ki Hajar Dewantoro Sudibyo, suami dari Ibu Sud. Ya, kita tahu Ibu Sud pengarang lagu-lagu anak dan juga lagu nasional. Ya. Dharma Wijaya, Kusbini, Muhammad Yamin, dan Kolonel Simanjuntak. Lagu Indonesia Raya yang sering dinyanyikan saat upacara dan acara-acara kenegaraan merupakan lagu di stansa yang pertama. Ya, ini lagunya ya, stansa 1, stansa 2, dan stansa 3. Indonesia tanah airku. Ya, gitu ya. Waktu kecil dulu, waktu di SMP, di SD, saya itu setiap upacara selalu kebagian tugas. Kalau enggak nyanyi Indonesia Raya, bacain Pancasila, bacain pembukaan UUD 45, ya, dan jadi inspektur, bukan jadi inspektur, jadi komandan upacara. Kalau inspekturnya pasti dari guru atau kepala sekolah. Ya, nah, baik, itu kita cerita hari ini ya tentang bagaimana Indonesia Raya. Jadi banyak dari kita kadang-kadang suka lupa bahwa Indonesia Raya 3 stansa, bahwa B.R. Supratman itu lahirnya di Purworejo, namanya Desa Trembelang, ya, bahwa pernah dipenjara gara-gara lagunya, ya. Kan ada, nah, oleh karena itu ini nanti kita akan postingkan, ya. Please do subscribe Handoko Maestro karena isinya adalah materi-materi edukasi dan juga Maestro Channel yang isinya adalah inspirasi. Jangan lupa ya, nyalakan lonceng. Ada yang lupa juga nih, yang jangan lupa bahwa sebetulnya B.R. Supratman sendiri sudah difilmkan. Ya, kita coba lihat, ada filmnya loh. Kalau udah nonton, judulnya bukan B.R. Supratman tapi Wage. Ya, Wage adalah nama dari Wage Rudolf Supratman. Ya. Jadi kalau di dalam budaya Jawa ini ada Kliwon, Wage, Pon, saya nggak hafal urutannya. Ya, ada 5 pokoknya hari pasaran. Ya, ini teman-teman saya ini banyak yang masuk nih hari ini nih, jadinya mereka harusnya tahu. Ya, nah terus terkait dengan ini, terkait dengan Wage ini dirilis 28 Oktober 2017, memang sengaja dipilih ya, itu film biotik daripada Wage Rudolf Supratman, Rendra Bagus Pamungkas bermain sebagai W.R. Supratman, Tengku Rifnu Wikana sebagai Fritz, Putri Ayudhya sebagai Rukiem. Ya. Kisah ini bermula saat W.R. Supratman dilahirkan. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda tersebut nantinya menciptakan lagu kebangsaan Indonesia. Ya. Apalagi kalau lahirnya itu adalah di sebuah desa yang namanya Trembelang, ya, jauh dari mana-mana. Ya. Nah, lagu Indonesia Raya perwujudan dari bangkitnya kesadaran pemuda-pemudi Indonesia dalam melawan penjajah. W.R. Supratman berani meninggalkan segala kemewahan yang didapatkannya di Makassar dan kembali lagi ke tanah Jawa. Di tanah Jawa aktif dalam pergerakan kemerdekaan
dan menjadi jurnalis sebagai penyambung suara rakyat. Nah, teman-teman semua, hari ini kita punya bintang tamu. Tadi saya udah cerita-cerita tentang bintang tamu. Bintang tamu ini nama lengkapnya adalah Martinus Agus Santoso. Ya, jadi Martinus Agus Santoso ini adik kelas saya di SMP, tapi beda jauh banget ya, 11 tahun. Jadi saya nggak pernah ketemu juga. Jadi kenapa akhirnya ketemu dengan Agus Santoso? Karena begini. Jadi saya dulu sebentar. Jadi waktu mau acara ini saya pengen mendatangkan bintang tamu. Saya kontak dua teman saya, satu namanya Nowo, satu lagi namanya Rinto, dan kemudian Nowo sama Rinto mengusulkan coba aja si Agus Kumis katanya. Saya bicara dengan Agus Kumis, tadinya Agus Kumis bicara mau lurahnya aja atau kepala sekolahnya aja nanti aku ke sana gitu kan. Oleh karena itu Agus Kumis sempat pergi ke mana namanya? Ke Somongari ya. Tetapi saya memotong dengan udah kamu aja, saya bilang gitu. Udah kamu aja, orang kamu udah ke sana kok gitu kan ya. Jadi akhirnya Agus Kumis sendiri yang akan jadi narasumber. Dan kita akan menuju ke sebuah tempat yang namanya Warung Bogowonto ya. Warung Bogowonto adalah sebuah warung dengan rumah-rumah Jawa yang sangat tradisional di pinggir kali Bogowonto yang sangat asri ya. Saya sendiri belum pernah ke sana, tapi saya punya videonya lengkap, saya punya ini nanti saya akan setelkan kepada Anda. Dan kebetulan Warung Bogowonto itu adalah pemiliknya adalah Rinto Duyono, sahabat saya dari SD ya. Kalau kembali ke SD itu dari tahun 71 loh. Jadi kalau sekarang tahun 2021 berarti sudah bersahabat 50 tahun lamanya. Jadi saya akan panggil Mas Martinus Agus Santoso yang biasa dipanggil Agus Kumis ya. Nah, teman-teman semua, nanti kita juga akan ketemu sama Rinto Duyono, pemilik daripada Mas Agus ini sekarang standby di Warung Bogowonto ya. Oke, kita akan coba panggil beliaunya sebentar. Mas Agus, bolehkah mengeluarkan diri? Halo. Iya, halo, apa kabar? Suaramu belum keluar, Gus. Halo. Aduh. Oke, udah. Faiz, apa kabar? Ya, kalau Baik, selamat malam. ya, Gus, pertanyaan saya pertama, kenapa dipanggil Agus Kumis? Itu pemberian nama masyarakat. Artinya dulu waktu SMP, SMA itu kelas 1 sudah tanpa ada kumisnya dan banyak teman-teman yang memakai nama Agus. Jadi ada beberapa teman yang banyak ya. Ya, untuk identifikasi saja. Jadi Iya. kebetulan saya diberi tumbuh kumis, jadi teman-teman menyapa saya dengan panggilan Agus Kumis, dan itu juga sudah puluhan tahun yang lalu terjadi, Pak Handoko. Sudah sekarang sudah ini. Ojo ngundang Pak Toyo. Wong aku nanti kelihatan tua manggil. Oh, J. Ya. Oke, Mas Agus. Nah, ini ngobrol jadinya. Jenengan itu kan, jenengan itu kan apa jenenge? Rasanya sih sudah beberapa kali punya pengalaman dengan rumah kenangan atau orang bilang Memorial House W.R. Supratman ya. Boleh nggak? Yang terakhir pasti hari Sabtu kalau nggak salah ya. Iya. Oke, tapi rasanya sih kamu sempat cerita bahwa saya punya kenangan beberapa kali sebelumnya sebelum hari Sabtu. Boleh nggak cerita kenangannya apa? Yang paling lama dulu, kronologis lah kira-kira. Katanya pernah ada acara jelenan atau apa dulu atau apa itu? Ya. Jadi saya mengenal Desa Somongari itu sejak usia masih SMP ya kala itu, karena kebetulan waktu itu saya suka dengan kegiatan jalan kaki atau hiking gitu ya. Jadi saya jalan kaki menuju Desa Somongari karena pada tahun-tahun itu akhir 80-an juga transportasi masih sangat jarang ataupun minim sekali gitu. Kalau ada harus menunggu Gus, masih dokar atau sudah Colte 120 SS gitu? Ya sudah Colte, tapi yang pintunya di belakang itu, pintunya yang di belakang.
yang apa namanya duduknya miring ngadep depan itu ya Ya, Gus. hadapan-hadapan. Iya, betul, betul. Dan Dari situ saya bisa mendengar cerita tentang, loh, ah, kok WR Supratman lahirnya di sini gitu loh. Padahal dalam pelajaran di sekolah pada saat itu dikatakan lahir di Cornelis, Master Cornelis ataupun Jatinegara gitu loh. darah Mm, betul. Tetapi masyarakat desa sana mengatakan memang iya, itu cuma sebagai apa ya, katakanlah, ngumpet ke gitu loh, ngumpet ke dalam arti kata ya, supaya tidak diketahui identitas ataupun asal-usul yang sesungguhnya gitu. Itu Oke. strategi dari keluarga, katanya seperti itu yang saya dengar. Karena itu Lalu ya dia dianggap tokoh pergerakan sampai masuk penjara segala, takutnya ya, keluarganya betul. sangkut-sangkut kali gitu ya Gus ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu Ya, Mas dan Handoko, kurang masyarakat lebihnya. sebelah-sebelahnya juga bisa kesangkut-sangkut. Oke, Mhm, terus mhm. SMP itu ke sana Lanjut. ya, Iya, heeh. cross country, hiking, jalan atau apa gitu ya. Iya, Sama seperti itu teman-teman dan SMP enggak, Gus? gimana? Sama teman-teman SMP gitu jalan-jalan itu? Iya, heeh, dengan teman-teman SMP yang ya waktu itu masih usianya masih belasan ya, artinya sekitar 12 ataupun 13 tahun waktu itu, kami jalan kaki pulang pergi gitu, masih kuat waktu itu. Dulu dulu zaman saya itu ada, kan kita satu sekolah nih ya SMP Heeh, Bruderan. Itu heeh, dulu ada Bruder Yos yang seneng iya, jalan-jalan. Wong Londo, gede dhuwur, terus kemudian iya, jalannya cepet banget. Apa kamu masih ngalamin? Enggak ya kali ya? Buder Frans, kalau saya sudah Buder Oh Frans. iya, sudah Bruder Fran. Oke, oke, cerita lagi. Cerita lagi. Ya, Bruder Fran saya kenal ya. Iya, heeh, dari situ terus karena penasaran ketika waktu itu, lalu di kemudian, pada tahun-tahun berikutnya ketika saya sudah SMA, saya mencoba lagi, kok dari beberapa teman yang rumahnya itu tidak jauh dari desa Sumongari, di sana ada tradisi, apa ya, semacam sedekah bumi gitu ya, ucapan syukur kepada Tuhan, selama setahun hasil panenan mereka ataupun jerih Itu payah yang tadi mereka di literatur dibilang jolenan itu kali ya, Gus ya? iya, betul sekali, jolenan. Nah, di situ saya melihat, sampai saya itu penasaran beberapa kali, mungkin dalam hitungan saya mungkin lebih dari 10 kali. Sampai akhir tahun-tahun 2000-an itu dan saya mulai mengenal dengan, kamera sehingga saya mencoba untuk mengabadikan dengan gambar. Gambar dan di situ saya melihat bahwa, eee, yang datang ke acara jolenan itu bukan hanya warga sekitar desa, tetapi bahkan dari, kabupaten tetangga dan juga saya pernah ketemu rombongan, wisata dari negeri Sakura, dari negeri Jepang pada saat itu. Turut Hmm. ya mungkin dibawa oleh, agen perjalanan ya, karena itu Iya, agenda 2 tahunan gitu, seperti itulah. Dari jolenan itu. situ Biasanya heeh, bulan apa itu, Gus? Yang it jolenan ya, itu dalam kalender Jawa itu dikatakan bulan Sapar. bulan Sapar. Jadi heeh. Jadi kalau kebetulan kebetulan tahun ini akan diselenggarakan jolenan, walaupun dalam bentuk yang kecil, tidak meriah, tidak ada karnaval, tidak ada, pentas-pentas kesenian karena masih dalam suasana PPKM. Ya. Heeh. Kalau tahun ini nanti akan jatuh pada tanggal 5 Oktober. 5 Wah, Oktober mudah-mudahan masih suasananya sudah berubah ya. Jadi paling iya, enggak ketat sekali. Mudah-mudahan. Tentu saja kita sama-sama harus berdoa ya, Gus. nggih nggih nggih. Terus gimana? Lalu saya Nah, itu mencoba mulai lagi dari itu ya, dari tadi SMP, terus kemudian SMA, senang moto, terus kemudian motoin gitu ya di Jolenan. mhm, Dan iya, mungkin kalau zaman zaman itu sudah dinyatakan memang BR Supratman zaman saya kecil sih belum ya Gus ya. belum Karena kalau belum. nggak salah itu tahun 80-an tuh mulai diributin kan. Di 80 saya udah di SMA di Jogja yang mulai diributin terus jadi perebutan kalau nggak salah tuh ya antara Jatinegara dengan Purworejo gitu ya. Purworejo, Sampai iya akhirnya iya, dibuktikan oleh masyarakat memang benar dari Purworejo ya. betul. Terus. Artinya Heeh, artinya dari situ saya mencoba terus mulai ngobrol lah, ngobrol dengan ya. beberapa orang hingga akhirnya
saya bisa bertemu dengan katakanlah ya tokoh-tokoh masyarakat di sana, yang kebetulan, beliau sudah almarhum, tetapi bahwa, saya meyakini data lesan beliau karena dasarnya juga data tulis. Mhm. Kebetulan beliau pernah menjabat menjadi kepala desa, asmane Pak Suparjo. Mhm. Beliau banyak bercerita tentang, apa, walaupun beliau juga generasi generasi kedua generasi kedua dari saksi primer generasi kedua dari saksi primer yang turut, menyaksikan ataupun yang turut mengetahui akan kelahiran, WR Wage tadi, Supratman, WR ya, Supratman. pada hari Kamis Wage, tanggal setelah diteliti ketemu pada tanggal 19 Maret 1903. Ya. Nah, itu dari situ terus saya kepengen ngerti di mana atau lokasinya gitu. Pada saat itu memang, bentuk rumah yang ada sekarang, yang saat ini ada, waktu itu belum didirikan. Itu kalau tidak keliru rumah itu sekitar tahun 2007 atau 2008 yang Rumah yang dibangun. sekarang ini ya, yang gambarnya kamu kasih ke saya, ini kan kamu foto Iya, kemarin itu ya. Ini di foto iya. kemarin di terasnya, ini kan rumah udah cakep banget ini dari kayu jati juga kali ya, Gus ya? Tampaknya bukan bukan kayu apa, kalau di Jawa itu dikatakan kayu nongko, jadi pohon nangka gitu loh. Oh, nangka, oke. Ya, Mhm. terus terus terus. Itu sekitar tahun 2008 dibangun oleh Taruna, Laksitarda pada saat itu. Laksitarda ada dari 3 angkatan, dari, 3 akademi angkatan, TNI dan, akademi polisi. Waktu itu mengadakan ya semacam KKN gitulah Mhm. Terus membangun ini ya, kalau rumah. istilah. Heeh, itu. Lalu diresmikan pada tahun berikutnya, eee, oleh bupati, tetapi sebelumnya juga sudah peresmiannya dilakukan oleh Gubernur Akmil kalau nggak keliru. Oke. Ya, Nah, ada yang ya, menarik Mas Handoko, artinya tentang lagu Indonesia Raya yang saya alami sendiri gitu ya. ya. Kalau kemarin di Olimpiade kita turut menyaksikan bagaimana kita turut merasa bangga ketika, eee, Dan ganda orang-orang putri menangis di depan TV, menangis di ganda depan laptop. iya, Oh, betul, iya, heeh, Hari Indonesia Raya, betul. heeh. Kami waktu itu di tahun 2008, kebetulan saya ikut, apa ya, ada kesempatan ikut untuk, kunjungan kerja bupati. Saya bersama beberapa teman wartawan turut menyaksikan, ibarat kata ya, semacam ungkapan syukurlah di rumah kenangan itu ataupun di memorial house-nya, WR Supratman. Itu tadi pada slide foto yang awal itu kan tampak sekali bahwa depan rumah itu halamannya itu nggak terlalu luas ya, paling Hmm. 2,5 meter, selebihnya itu adalah sudah Hmm. jurang dan rumah itu menghadap ke selatan. Hmm. Di sisi kanan pintu itu ada bangunan kecil yang menjadi bukti bahwa di situ dulu ditanam plasenta dari, WR Ini kan Supratman ataupun. kalau kalau di tempat kita dulu namanya ari-ari kali ya, Gus? Ya, ari-ari gitu. Kalau dalam tradisi Jawa itu kan ada yang ditanam, ada yang Yang digantung, ada pula di yang dihanyutkan dilakukan gitu. ya dihanyutkan kali ya, betul. Heeh. Nah, kebetulan kalau WR Supratman itu ari-arinya atau plasentanya itu ditanam di kanan, rumah karena beliaunya terlahir sebagai seorang laki-laki gitu loh. Hmm. Nah, di situ jumlah yang hadir pada acara itu tidak terlalu banyak Jadi karena saya memang. ulang nih. Jadi ada kunjungan kerja bupati, kebetulan kamu ikut, jumlah yang Mhm, hadir nggak banyak, dan mhm. kemudian melakukan sesuatu di halaman yang sempit, yang dekat jurang itu ya, Iya, Gus ya. betul betul betul. Gimana gimana ceritanya? Nah, di situ acara puncaknya, acara utamanya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu acara utama di situ menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sungguh, eee, Mas Handoko dan teman-teman, Ya. kami
merasa bangga, merasa haru di mana di sebuah dusun yang apa, yang jauh dari keramaian. Jauh dari Bahkan kamu. saya ah, bisa bisa, teman-teman atau Bapak Ibu bayangkan saja, sampai hari ini, 2 hari yang lalu, Hari Sabtu ya. saya hari Sabtu, saya berada duduk di, serambi rumah itu, kurang lebih hampir 2 jam. Saya Hmm, hanya berdua dengan seorang teman SMA. ya, ya. Selama Gus, kurang aku lebih cerita dulu nih, ada yang ketinggalan ceritanya nih. Pada saat kamu nyanyi itu apa yang terjadi, Gus? ya, nanti akan saya Oh sambungkan ke nanti, situ. oke baik, silakan. Eee, Kemarin itu selama hampir 2 jam saya berada di sana, itu saya tidak bertemu atau saya tidak melihat manusia lain selain teman saya, dan teman Hmm, saya hanya melihat saya. hmm, Artinya saya pengen mengajak teman-teman yang ada di Zoom meeting ini, ya, di tahun 2021 saja untuk menemukan satu orang manusia di lokasi itu sangat sulit. Apalagi hal itu terjadi sekitar 108 tahun yang lalu di mana W.R. ya, Supratman dilahirkan. dan, ya, Bisa membayangkan situasi pada saat itulah, ya. dengan posisi Ya, jalanan tanah yang licin. kalau saya kebayang kalau di zaman saya SMP naik sepeda pergi ke Somongari itu ya benar-benar masih benar-benar luar biasa, masih masih apa ya, terpencil terus kemudian Ya, kecil ya, tapi benar-benar penduduknya itu sangat ramah ya. Tiap kali kita datang, Vina mampir gitu kan, terus kita mampir iya, di makanan, disediain minuman, terus pakai teh panas, terus kemudian gula iya, Jawanya digeget gitu ya, Gus, gigit, ya bener, iya betul. gigit Iya gitu kan, betul, jadi iya, bukan diadukkan di tehnya, tapi digigit sendiri, terus kemudian kita minum tehnya gitu ya. Dan iya, itu yang benar, kita sambil ayo, gimana gimana? sambil mengunyah gula kelapa gitu loh, gula Sambil punya Jowo, gula Jawa, terus kemudian tehnya diseruput gitu ya, ya, panas-panas. iya. Oke, terus. Oke, kembali ke itu acara Bupati itu. Di Ya, situ kami menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu seingat saya pada saat itu karena saya berada persis di hanya beberapa sentimeter dari, eee, tempat plasenta ataupun ari-ari W.R. Supratman ditanam. Artinya ya, karena tempatnya sempit dan ya. kami harus berhimpitan. Nah, kebetulan waktu itu nggak ada PPKM ya, belum ada itu. Jadi kami boleh berhimpitan, sedikit Ya, berdesakan ya, untuk bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya di tempat di mana dulu si sang maestro tersebut dilahirkan. ya. Nah, baru paruh ya, separuh dari perjalanan lagu itu kami nyanyikan. Hmm. Terdengar di beberapa suara itu mulai parau, sesenggukan. Iya, Suaranya sesenggukan. hilang ya. Oke. Termasuk Bapak Bupati yang saat Ya, itu, almarhum Bapak Klik Sumrohadi. ya. Beliaunya juga tidak bisa menahan air mata dan tidak mampu meneruskan, menyanyi itu. Karena semua yang hadir di situ Terbawa rata-rata perasaan ya, heeh, iya, keharuan, kebanggaan. dengan kebanggaan. Walaupun Ya, kami orang desa, kami yang jauh dari kemajuan teknologi zaman kota, tetapi kami bangga kami punya, W.R. Supratman yang hasil karyanya dipakai secara nasional gitu. ya. Mmm, Dan abadi ya, selama dan negara abadi. kesatuan Republik Indonesia berdiri, itu akan menjadi satu yang abadi. Ya, Heeh, dan saya secara pribadi juga terhadap ada sedikit, apa ya, sesuatu dengan, W.R. Supratman. Kalau beliau itu lahir di Somongari dan dibesarkan di ibu kota dan akhirnya masa remaja dewasa berpindah-pindah. Eee, Kebalikan dengan saya, Mas Handoko dan teman-teman. Kebetulan saya dulu nggak tahu juga orang tua saya. Saya lahir hanya di dekatnya Jatinegara.
Saya Ya. lahir di Matraman. Saya lahir di Matraman, masa kanak-kanak saya di daerah Utan Kayu, yang sekarang menjadi Utan Kayu Utara, dekat dengan kantor Bea Cukai itu, kantor Bea Cukai Bebas. Nah, Bypass ya. tetapi ketika masa anak memasuki usia SD, orang tua pindah karena pekerjaannya pindah minta pulang kampung. Nah, di Ya. sini kan saya menjadi rodok apa ya, menarik bagi saya karena kalau WR Supratman, saya dengan WR Supratman itu ijolan tempat lahir gitu loh. Tempat lahir. Itu yang terjadi secara pribadi dengan diri saya. Ya. Biasa, luar biasa. Oke, Gus. Tapi ini biar teman-teman bisa lihat ya. Saya bener nggak sih yang namanya Agus itu 2 hari yang lalu pergi ke WR Supratman? Saya akan putarkan, saya akan kasih lihat kepada mereka ya gambar-gambar. Nanti sambil boleh cerita lagi habis ini. Ya, jadi teman-teman semua, Martinus Agus Santoso yang saat ini bersama dengan saya, ini saat ini ada di Warung Bogowonto, Purworejo, ya. Dan 2 hari yang lalu beliau ini, ya, ini adik kelas saya di SMP dulu, tapi jauh ya, enggak pernah ketemu juga karena beda 11 tahun. Ini hari Sabtu kemarin berkunjung ke rumah kenangan WR Supratman, atau yang dalam bahasa Inggrisnya namanya Memorial House WR Supratman, ya, yang sebetulnya fotonya Agus sendiri saya pakai buat background malam hari ini. Tapi kita kasih lihat gambarnya dulu ya. Kita lihat ya Gus ya, sebentar, kita menghilang sebentar. Kita lihat Gus, apa yang terjadi dengan fotomu. Ya, gimana ini fotonya tadi? Oke, lihat ya. Ini Gus, sudah kelihatan ya? Ya. Ini tadi Supratman. Ini tadi yang saya cerita rumahku Gus, yang di sebelah kiri. Yang ini kan WR Supratman. Ya, ini jangan ceritain lagi. Kita cerita sekarang yang Agus pergi ke sana 2 hari yang lalu. Kita lihat. Nah, ini dia. Boleh sambil cerita Gus. Ini kan kompleks pusat pemerintahan Desa Somongari ini masuknya ini kali ya, Gus ya. Masuk Somongari. Enggak. Enggak. Itu justru sudah di tengah-tengah ya? Itu dari pusat kompleks pemerintahan desa masih kita harus arah naik, arah ke kiri. Jadi kalau di layar itu yang tidak melewati gapura, yang di depan gapura itu. Oke. Ini ya, selamat datang nih Kampung KB ya, kompleks pusat pemerintahan ini, halaman balai desa dan kantor desa Somongari ini ya. Kan dia levelnya memang desa ya, di bawah Kecamatan Kaligesing, betul ya Gus ya? Betul sekali. Jadi ini juga sepinya itu biasa. Nah, ini Mas ya. Mas Handoko. Oh ya, gimana Gus? Gus, ayo, sepi Gus. Sebentar, Gus. Sebentar, sinyalnya terganggu tampaknya. Itu biasanya kalau mereka punya tradisi. Ya. Halo. Iya, gimana Gus? Halo. Iya. Oke. Sudah saya lanjut. Saya lanjut. Kalau tadi sempat di dalam paparan di depan itu dikatakan adanya jolenan. Nah, inilah di halaman itulah jolenan itu titik start dan titik finishnya dari halaman kantor Balai Desa ataupun kantor desa. Itu seperti itu. Jadi pusat perayaannya ada di yang terlihat di layar saat ini. Oke, jadi ini halaman daripada Balai Desa ya. Nanti halaman Balai Desa. Pusat itu ya, apa namanya, acara budaya jolenan sebagai rasa syukur setelah panen biasanya ya Gus ya. Tidak mesti juga, karena kan kalau kalender Jawa itu kan sedikit berbeda dengan kalender Masehi. Artinya masa tanam itu berbeda. Ya, oke. Terus kita lihat gambar yang lain ya. Nah, ini gapura menuju rumah kenangan atau dikenal sebagai Memorial House. Kok dikasih nama rumah kenangan? Kenapa, Gus?
Ya, itu menurut masyarakat, bahasa Ya. masyarakat, mereka yang sulit berbahasa Inggris artinya mereka menerjemahkan dengan bahasa Indonesia gitu, yang enak gitu loh. Yaitu saya mengikuti mereka saja, Ya, istilah dari mereka sendiri, masyarakat oke. sana. Jadi ini ada gapura, ya. Bayangkan ini Mhm, ada gapura dan kalau lihat lebar jalannya sih tidak bisa naik mobil ya, motor doang paling betul. bisa ya. Motor pun hanya sepanjang 100 meter ke atas. Oke. Hanya Selebihnya harus selebihnya jalan dengan kaki. jalan Oke. kaki dengan sedikit ya dengan ngos-ngosan juga, dengan berkeringat juga. Karena nanjak mesti ya Gus ya, karena habis itu kan jurang gitu ya Gus ya. Iya, Jadi kan tadi di rumahnya kan sudah berbatasan dengan jurang kan sebetulnya ya, tempat betul lahirnya itu. Betul. betul. Oke, ini gapura menuju rumah kenangan atau kalau dalam bahasa Inggrisnya Memorial House ya. Nah, ini yang saya pakai sekarang ya. Ini yang tadi diceritakan oleh Agus. Gus ini yang depannya ngadep ke jurang itu yang ini ya Gus ya. Iya, betul betul. Itu Jadi di tempat kamu dari nyanyi bersama dengan Pak Bupati itu di sini-sini kira-kira ya. ya heeh, dari pintu pintu di sisi tulisan papan nama itu, Hmm, kan pintunya ada di sisi kiri, pintunya di sisi kiri papan nama. Nah, Yang i ini ada keroposnya dikit ini ya. iya iya iya, betul betul. Itu ya jaraknya kalau dari situ 2,5 meter, tetapi kalau dihitung dihitung dari yang sudah tidak ada atapnya, itu hanya sekitar ya 170, 180, eee, maksud saya, 1,80 m gitu, maksud saya Satu satu meter. meter delapan puluh. Jadi Oke. sempit sekali, sempit, tempatnya Langsung sempit. berbatasan dengan jurang ya. Heeh. Rumah Oke. tersebut rumah tersebut menghadap ke selatan, rumah Oke. tersebut menghadap ke selatan. Oke. Dan kalau ini kan biasanya katanya kalau kita dari dulu kan suka ini lakone ini metune carry ngono ya. Ini kira-kira lakone metu iki. Wah, ini dia. Ya, Gus. Nah, ini saya bilang, Iya "Oh, iya, harus Mas. ke Gus." Iya, aku pengen ke sana katanya. Ada perasaan apa Gus di sana, Gus? Terkait Gimana, dengan Mas? mau 17-an. Ada perasaan apa terkait dengan 17-an waktu kamu ke Memorial House WR Supratman ini? Ya, saya pengen pengen artinya kepada siapapun, ayolah kalau beliau dulu, WR Supratman itu, eee, untuk bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya itu betapa sulitnya ya, dihalang-halangi ataupun ditakut-takuti dan lain sebagainya. Mhm, Kita di mhm. zaman seperti sekarang ini, banyak yang, apa ya, menyepelekan bahkan tidak hafal gitu, apalagi bisa menghayati isi dari, pesan lagu itu. Ya, Saya secara pribadi saya punya ada kalimat di situ, ya. "Di sanalah aku Aku berdiri, jadi jadi pandu ibuku." ibuku. Itu bagi saya sesuatu yang gimana ya, Mas, ya, oh, sangat luar biasa sekali. Secara spiritual memang beliau hebat, bukan hanya bisa menyusun notasi musik, tetapi juga memilih kata, syair yang untuk menggambarkan megahnya Indonesia, untuk menggambarkan, besarnya Indonesia di mata dunia seperti itu, Mas Handoko dan teman-teman. Ya. Oke, ya saya akan kasih lihat satu gambar lagi, masih dengan jagoannya adalah Agus Kumis. Ini apa nih Gus? WR Supratman Festival 2021. Oh iya, kemarin, bulan bulan Maret ya, kalau nggak bulan Maret. Teman-teman dari, apa, eee, seni, Dinas teman-teman, ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya di iya, Dinpar. sama Dinas Pendidikan Pariwisata dengan, komite seni, Ya, 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 Dewan Kesenian Purworejo bersama dengan dinas terkait
itu untuk mengenang, memperingati kelahiran W.R. Supratman, mengadakan pertunjukan virtual yang menggambarkan juga, sebagai bentuk ungkapan syukur terhadap, beliau W.R. Supratman itu. Nah, ini, layar itu, backdrop itu berada di sebelah kanan persis, di sebelah kanan Memorial House, yang artinya kalau arah mata anginnya ada di sisi barat, rumah, dan itu juga menjadi akses jalan. Artinya kalau secara umum rumah menghadap ke jalan, akses jalan. Tetapi justru rumah Memorial House itu membelakangi jalan gitu, Mas Handoko. Dan penyelenggaraan kegiatan itu memang kami pada saat itu ya secara virtual, hanya katakanlah penyaji saja, penyaji pertunjukan saja yang berada di lokasi dan beberapa teman-teman penyelenggara, sementara yang lain mengikuti secara virtual seperti yang kita lakukan saat ini, malam hari ini gitu. Oke, baik. Saya akan, jadi saat ini Mas Agus Kumis berada di sebuah lokasi yang namanya adalah, kita lihat dulu nih. Lokasinya apa namanya, Gus? Tempat kamu, Gus? Sekarang ini? Saat ini saya berada di Warung Bogowonto. Warung Bogowonto, ya. Berada di Kelurahan Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Di pinggir Kabupatennya juga Kali Purworejo. Bogowonto, Di benar ya? persis di pinggir Kali Bogowonto. Di pinggir Kali Bogowonto. Kita coba lihat ya suasananya seperti apa ya. Dan ada, kalau nggak salah ada video greeting daripada pemiliknya ya, Rinto Duyono ya. Kita coba lihat Gus ya, videonya ya. Coba lihat tuh, mana videonya kok? Kok nggak keluar, sebentar. Saya tambahkan dulu videonya Gus, sebentar. Insert video. Nah, videonya kemana? Jadi kita punya video yang memang diadakan untuk ini. Kita akan setel sama-sama sehingga kita bisa punya bayangan seperti apa sih. Gus, kita lihat lagi ya sebentar. Bogowonto, Warung Bogowonto ya. Kita lihat sebentar. Share, oke, share di sini. Kita nonton sama-sama Warung Bogowonto ya. 3, 2, 1. Coba dilihat ya suaranya keluar nggak ya? Terima kasih telah berkunjung ke Warung Bogowonto. Wes, luar biasa. Gus, terima kasih itu temanku loh Gus, temanku dari SD. Wes banget gitu kayak itu pahlawan sekondi ngono lho ya kira-kira. Ini orangnya ada di Begawan Bogowonto. Iya, Begawan Bogowonto itu, Mas. Rinto Duyono adalah pemilik daripada pendiri dan juga pemilik daripada Warung Bogowonto, adalah sahabat saya dari SD ya, dari tahun 70 sampai 71 sampai sekarang tahun 2021, 50 tahun kami bersahabat ya. Pada saat siaran ini mau diadakan ya, Rinto adalah yang bilang syutingnya dari tempatku aja gitu kan, padahal waktu mau syuting dari tempatnya berisik sekali karena banyak tamu gitu kan. Jadi ini yang terjadi. Oke, baik, kita mungkin akhiri ya, kita akhiri acara kita ya, Mas
Martinus Agus Santoso atau lebih dikenal sebagai Agus Kumis. Matur nuwun sangat atas kesediaannya berkunjung, berkilas balik, dan juga dan berbagi malam hari ini kepada Indonesia, ya. Dan tadi ada pesan yang jelas sekali yang disampaikan oleh Mas Agus. Kalau zaman dulu itu yang bikin WR Supratman, yang bikin lagu itu sampai dikejar-kejar masuk penjara gitu kan. Ya seharusnya kita sekarang bukan hanya bisa menyanyikan saja, melainkan juga mengamalkan pesan-pesan dari setiap lirik atau syair yang ada dalam Indonesia Raya. Saya Handoko Wargo mengucapkan terima kasih kepada Mas Martinus Agus Santoso dan juga kepada Anda semua yang sudah nonton. Ya, Anda bisa nonton ini lagi di YouTube Handoko Maestro. Kita mohon pamit ya Gus ya, yuk pamitan. Jadi kita ada. Bagi Anda yang mau masuk after session silahkan ya, kita akan buka. Terima kasih. Saya stop live streamingnya sampai di sini. Terima kasih. Merdeka. Merdeka.